Yang kedua terkait dengan penetapan. Kalau tadi kan metodenya ya, untuk menetapkan sudah Id atau belum, itu adalah wewenang imam, amir atau qadhi atau yang diberi wewenang oleh kepala negara. Ini para ulama ahli fikih sepakat. Nah, untuk Idul Adha itu ada riwayat Rasul itu mengamanahkan, mendelegasikan wewenang untuk menetapkan secara umum itu kepada Amir Makkah. Ini jelas di sini dalam hadis riwayat Abu Dawud. Anna Amir Makkah khotbah. Sesungguhnya Amir Makkah itu berkhutbah, berpidato, kemudian mengatakan ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan otoritas kepada kami. Anan sukalir ru'yah, untuk melakukan manasik ibadah haji ya, dengan ru'yat. Jadi ini hadis bicara Rasul memberikan otoritas kepada wali Makkah. Sehingga kalau kita mau ambil di sini maka penetapan Idul Adha itu adalah wewenang ya, wewenang kepala negara, tapi Rasul delegasikan kepada Amir Makkah. Fa'ilam narahu wa syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kalau di Mekah nggak kelihatan ya, kemudian ada dua orang saksi yang adil yang bersaksi telah melihat hilal, maka kami hendaknya bermanasik, yakni beribadah haji sesuai dengan kesaksian kedua orang itu. Jadi hadis ini bicara beberapa hal. Pertama bicara kedua orang saksi untuk masalah Idul Adha maupun juga Idul Fitri, karena hadis ini sebagian ulama membawanya juga ke Idul Fitri karena kesamaan Idnya. Sehingga kalau untuk awal Ramadan misalnya Imam Al-Ghazali tetapkan satu orang saksi cukup, untuk Id dua orang. Pakai salah satunya hadis ini. Hadis ini juga mengandung pengertian tadi. Otoritas menetapkan Idul Adha itu diserahkan Rasul kepada pemimpin di Makkah. Nah sekarang kalau ini wewenang imam, sekarang ini imamnya siapa di sini? Ini ada sebagian orang mengatakan ya, menggunakan hadis riwayat Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani dari Masyruk bahwasanya beliau dan seorang lelaki masuk ke tempatnya Aisyah pada hari Arafah. Maka berkata Aisyah, ya jariyah khudhi lahuma sawiqan wa hallihi. Wahai jariyah, ya, berilah keduanya itu sawiq dan bumbunya, sejenis makanan. Falaula anni shaimah ladzuktuhu. Kalau andai aku ini tidak puasa, aku akan ikut juga merasakan makanan itu. Maka kemudian Masyruk dan lelaki ini mengatakan, atasumina ya ummal mu'minin. Apakah engkau berpuasa wahai ummul mu'minin? Wala tadrina la'allahu yauma yaumi an-nahr. Tidakkah engkau tahu ya bisa jadi hari ini adalah hari Nahr, yakni bisa jadi ini salah hitung, sekarang ini bisa jadi hari sudah Idul Adha ya, bukan lagi hari Arafah ya. Mungkin ya kayak besok itulah. Faqalat, maka Siti Aisyah mengatakan, innaman nahru idza naharal imam wa uzmun nas. Sesungguhnya hari Nahr Idul Adha itu adalah hari saat imam itu menyembelih, yakni saat imam beridul Adha dan juga mayoritas manusia. Jadi Idul Adha itu kalau hadis ini adalah ketika ditetapkan oleh imam Idul Adha dan mayoritas orang juga ikut Idul Adha. Wal fitru idza aftaral imam wa uzmun nas. Idul Fitri juga sama, ketika imam itu beridul fitri dan juga mayoritas manusia. Hadis ini kadang dimaknai, oh itu berarti kan ru'yat lokal, padahal tidak ada kaitannya dengan ru'yat lokal. Ini kaitannya dengan pertama penetapan. Penetapan Id itu adalah kaitannya dengan
imam atau kepala negara. Yang kedua, mayoritas orang. Nah, kalau kita lihat ini tahun 1443, mayoritas itu idnya itu adalah tanggal 9, besok itu mayoritas. 69 negara. Jadi kalau Idul Adha itu idnya imam dan mayoritas manusia, maka mayoritas manusia 69 negara itu besok. Sementara yang tanggal 10-nya 13 negara. Ini dari monsighting.com. Nah, ini sisi pertama ya. Dari sisi penetapan yang punya hak itu adalah kepala negara. Oh, kalau gitu berarti boleh beda-beda dong. Ya, kepala negara di dalam Islam itu mestinya satu. Ini yang perlu dilihat ya. Ittifaq para imam madhab, 4 madhab. Jadi ittafaqal a'immah, telah bersepakat para imam. Ya, imam madhab itu. Ya. Ala annal imamah fardun, bahwasanya imamah itu fardu. Terus kesepakatan yang berikutnya di sini wa ala annahu la yajuzu ayyakuna 'alal muslimin fi waqtin wahidin fi jami'id dunya imamani. Juga para imam itu pendapatnya mereka bersepakat enggak boleh bagi kaum muslimin pada satu waktu di seluruh dunia ya fi jami'id dunya imamani, ada 2 imam. Jadi kalau tadi iyalah Idul Fitri atau Idul Adha itu ya, kalau sudah bicara matlak tadi seperti tadi mayoritas nggak ada selain satu matlak. Yang kedua kalau bicara ngikuti pemerintah, seharusnya pemerintah itu menurut 4 mazhab itu mestinya juga harus satu saja. Sehingga kalau kita lihat ini pakai manapun mestinya satu hari aja sesuai dengan ketetapan imam. La muttafiqani wala muftariqan. Ya. Tidak boleh ada 2 walaupun mereka bersepakat ya. Rukun-rukun aja lah jadi 2 negara. Tidak juga ya mereka itu berselisih. Ini juga perkataan Imam An-Nawawi, tafaqal ulama. Para ulama telah ittifaq, telah sepakat. Sehingga ketika kita ini mengatakan ikut imam tapi kita ambil imamnya banyak, itu sebetulnya kita makan sebelah saja. Kita ambil sebelah, separuh aja. Enggak utuh. Kalau utuh itu ialah ikut imam, tapi itu mestinya imamnya satu. Mengikuti khalifah, khalifahnya mestinya satu. Sehingga enggak beda-beda itu. Fatwanya Darul Ifta Al-Misriyah, annahu la yajuzu li ayyi baladin islami tahdidu yaumi arafah wa idil adha. Tidak boleh bagi negeri Islam manapun untuk menentukan hari Arafah dan Idul Adha hasba ru'yatihi lil hilal, sesuai dengan ru'yat dia terhadap hilal. Idza kana mukhalifan lima alaihi daulatu Saudiyah. Kalau berbeda penetapannya itu dengan Arab Saudi. Ini kaitannya dengan Idul Adha. Mestinya ngikuti Arab, ya, ngikuti Makkah. Sebagaimana juga amanah Rasul tadi. Itu tentang penetapan umum ya. Yang berikutnya ini tentang penetapan khusus. Khusus itu artinya tidak berlaku umum. Ini kadang orang membaca ini kemudian apa istilahnya tercampur baur. Oh ini berarti kan boleh beda-beda. Ya. Ini beda masalahnya. Ini secara pribadi. Jadi secara zahir itu ngikuti penetapan umum ya, ketetapan pemerintah tadi. Tapi secara perorangan jika ghalabatul dzanna itu berbeda, maka dia wajib ngikuti ghalabatul dzannya. Jadi ini contohnya di dalam Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, wa man sami'a adlan wa wasaqa biqaulihi. Siapa orang yang mendengar perkataan orang yang adil, kemudian dia percaya dengan perkataannya. Jadi orang yang adil, dia percaya, wa ghalaba ala dhannihi sidquhu. Dan dia dugaan kuatnya itu menduga itu betul, lazimahus shaum, maka wajib dia puasa.
wa illam yaqdil qadhi bih. Meskipun qadhi atau penguasa pemerintah itu enggak menetapkannya, tetap wajib puasa dia. Kalau dia percaya. Kalau melihat hilal, kesaksiannya ditolak, tetap dia wajib itu untuk berpuasa atau berhari raya sesuai dengan apa yang dia lihat. Kan dalam mazhab Syafi'i saksi untuk melihat hilal itu syaratnya harus laki-laki. Yang kedua baligh. Yang ketiga adil. Sehingga misalnya ada perempuan melihat hilal, tidak akan diterima itu oleh qadhi kesaksiannya. Tapi perempuan itu wajib dia puasa. Atau anak kecil yang belum baligh atau orang yang fasik, maka wajib bagi dia. Yang percaya juga begitu. Falyattabi' kullu 'abdin fi ibadatihi ya mujibadhannihi. Maka setiap hamba itu hendaklah mengikuti dalam ibadahnya berdasarkan dugaan kuat dia. Jadi ini sebetulnya clear di sini untuk masalah apa ini puasa Arafah kapan, itu orang yang merasa kuat dugaannya itu mau besok kah mau sekarang, ya dia ikutilah dugaan kuat itu. Sekaligus orang mengatakan haram puasa besok, itu berarti ya dugaan kuat untuk dirinya. Jangan disalah-salahin. Sebagaimana ada orang nyentuh perempuan batal wudunya, kita katakan batal, ya betul bagi orang yang menganggapnya batal. Jadi tidak usah pusing dengan hal begitu sebetulnya. Kemudian ini juga di dalam kitab Al-Mizan, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan beliau digelari Al-Qutbur Rabbani. Al-Qutbur Rabbani. Hanya saja ini memang ada beda pendapat ya. Di sini dikatakan wa min zalika qaulul a'immatil arba'ah. Dan di antara yang demikian itu adalah perkataan imam 4 mazhab. Bahwasanya annaman ra'al hilal wahdahu shoma. Siapa saja yang melihat hilal dirinya sendiri, maka dia hendaklah puasa. Begitu juga kalau melihat hilal Syawal, hendaklah dia berbuka sirron, secara rahasia. Nah, berbeda dengan pandangan Al-Hasan dan Ibnu Sirin, bahwasanya tidak wajib dia. Kalau nggak ditetapkan oleh negara, tidak wajib. Ini juga yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ya. Sebagaimana 4 mazhab tadi, ya, kalau ada satu orang atau beberapa orang melihat hilal Dzulhijjah, kemudian ditolak kesaksiannya, maka dia tetap wajib wukuf pada hari ke-9 menurut mereka itu. Sementara orang wukufnya besok. Kalau dia yakinnya tanggal 9 itu sekarang, ya sekarang dia wukuf. Gitu. Kalau dia itu membatasi wukufnya bersama manusia, yakni berarti tanggal 10-nya dia itu, maka nggak sah wukuf dia itu. Nggak ada khilaf menurut kami dalam mazhab Syafi'i maupun 4 mazhab tadi. Jadi prinsipnya begitu. Ini secara khusus, tapi penetapan umum tadi ya mesti berlaku umum, berlaku umum.